Mustahil. Bagaimana bisa dia memuntahkan begitu banyak ular? Apakah ini kutukan atau sebuah pertanda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan ribuan jemaah yang menunduk takzim, Fatimah berdiri tegak dengan jilbab putih tanpa noda, hingga sebuah batu keras merobek kesunyian masjid dan mengubah segalanya menjadi neraka. Bukannya kata-kata suci yang keluar, melainkan ratusan ular merah berbisa yang membanjiri mimbar suci disertai aroma bangkai yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun yang menghirupnya. Sang permata desa itu tewas dalam kondisi kulit menghitam dan tubuh yang membusuk seketika, meninggalkan satu kenyataan pahit di hadapan Hendra yang terpaku. Rahasia iblis apa yang sebenarnya disembunyikan sang kakak di balik wajah malaikatnya selama ini? Sebelum kita lanjut, yuk absen dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang sudah subscribe channel ini selalu dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, sehat jasmani, rohani, serta dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Matahari baru saja menampakkan diri di ufuk timur desa Sukamaju. Cahayanya menembus celah jendela kayu rumah sederhana yang selalu tampak rapi dan bersih. Di dalam kamar, Fatimah sedang berdiri di depan cermin besar. Ia merapikan jilbab panjang berwarna putih bersih yang menjadi ciri khasnya. Wajahnya tidak dipoles riasan berlebihan, namun aura ketenangan terpancar kuat dari sana. Fatimah adalah perempuan berusia 28 tahun yang memikul beban sebagai panutan seluruh warga desa. Gelar permata desa bukan sekadar sebutan kosong. Ia adalah sosok yang dianggap suci, tempat warga mengadu saat tertimpa musibah, dan guru bagi puluhan anak yatim di panti asuhan. Hendra, adik laki-lakinya yang berusia 22 tahun, sudah menunggu di ruang tamu. Ia duduk sambil memandangi foto orang tua mereka yang sudah lama tiada. Hendra merasa sangat beruntung. Sejak ayah dan ibu mereka meninggal 10 tahun yang lalu, Fatimah mengambil alih semua tanggung jawab. Kakaknya itu bekerja keras, belajar ilmu agama dengan tekun, hingga akhirnya dikenal sebagai ustazah yang sangat karismatik. Bagi Hendra, Fatimah adalah standar kesempurnaan manusia. Tidak pernah sekalipun ia melihat kakaknya marah, mengeluh, atau mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Hendra, apakah semua nasi kotak sudah siap di dalam mobil? Tanya Fatimah sambil berjalan keluar dari kamar. Suaranya terdengar lembut namun memiliki wibawa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Hendra segera berdiri dan mengangguk mantap. Sudah, Kak. 50 kotak nasi untuk sarapan anak-anak panti dan warga di pinggir jalan sudah saya masukkan ke bagasi. Kita bisa berangkat sekarang sebelum matahari terlalu terik. Mereka berdua berjalan menuju mobil tua yang dirawat dengan sangat baik. Saat mobil itu perlahan menyusuri jalanan desa, setiap warga yang sedang menyapu halaman atau bersiap ke sawah pasti akan berhenti. Mereka meletakkan alat kerja mereka hanya untuk memberikan penghormatan kepada Fatimah. Fatimah menurunkan kaca jendela, tersenyum, dan sesekali membalas sapaan mereka dengan doa-doa singkat. Semua orang di desa itu berhutang budi pada kebaikan Fatimah. Ada yang anaknya disekolahkan, ada yang biaya pengobatannya dibantu, dan ada pula yang rumahnya diperbaiki menggunakan dana yang dikumpulkan Fatimah dari para donatur kota. Sesampainya di panti asuhan Kasih Bunda, suasana langsung berubah meriah. Puluhan anak kecil berlarian keluar dari bangunan bercat hijau itu. Mereka berebut ingin menyalami tangan Fatimah. Beberapa anak yang paling kecil bahkan memeluk kaki Fatimah dengan erat. Di mata anak-anak itu, Fatimah adalah ibu, pelindung, dan malaikat yang menyelamatkan mereka dari kerasnya jalanan. Fatimah berlutut, menyamakan tingginya dengan anak-anak itu. Ia mengusap kepala mereka satu persatu dengan penuh kasih sayang yang tampak sangat tulus. Bagaimana hafalan kalian hari ini? Apakah sudah ada yang menambah satu ayat? Tanya Fatimah dengan nada menyemangati. Anak-anak itu menjawab dengan serempak dan penuh semangat. Hendra yang menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan merasa dadanya sesak oleh rasa bangga. Ia sering berpikir, bagaimana mungkin ada manusia yang begitu tulus seperti kakaknya. Fatimah menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mengurus panti asuhan ini.
Ia tidak pernah membeli baju mewah untuk dirinya sendiri. Semua uang yang ia dapatkan dari hasil memberikan ceramah di luar kota selalu ia masukkan ke kotak kas panti. Fatimah benar-benar menjalani hidup yang asketis, jauh dari kemewahan duniawi yang dikejar banyak orang. Setelah membagikan nasi kotak, Fatimah masuk ke dalam ruang belajar panti. Ia mulai mengajar kelas dasar agama. Suaranya saat membacakan ayat suci terdengar sangat merdu, seolah memiliki daya pikat yang membuat siapa saja yang mendengar akan terdiam 1000 bahasa. Hendra duduk di pojok ruangan, mendengarkan kakaknya mengajar. Ia memperhatikan betapa telitinya Fatimah dalam menjelaskan setiap hukum kebaikan. Fatimah selalu menekankan bahwa kejujuran adalah kunci keselamatan di dunia dan akhirat. Ia sering berkata bahwa satu kebohongan kecil akan menyeret manusia ke dalam jurang kehancuran yang tidak berujung. Sore harinya, setelah urusan di panti selesai, mereka kembali ke rumah. Fatimah tampak sedikit lelah, namun senyumnya tidak pernah pudar. Malam ini adalah malam yang sangat penting. Fatimah dijadwalkan untuk memimpin pengajian akbar di masjid besar desa. Pengajian ini diadakan untuk memperingati hari besar agama, dan ribuan jemaah diprediksi akan hadir. Hendra melihat kakaknya mulai mempersiapkan catatan ceramahnya di meja makan. Fatimah menulis dengan tulisan tangan yang sangat rapi. Ia tampak sangat serius, seolah ceramah malam ini adalah pesan terakhir yang ingin ia sampaikan kepada dunia. "Kak, apakah kakak merasa sehat?" Wajah kakak sedikit pucat sejak tadi sore, tanya Hendra dengan nada khawatir. Ia menuangkan segelas air putih hangat dan meletakkannya di samping tangan kakaknya. Fatimah berhenti menulis sejenak. Ia menatap Hendra dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kilatan aneh di matanya yang hanya muncul sekilas sebelum kembali tenang seperti biasanya. "Aku hanya sedikit kurang tidur, Hendra. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan untuk kemajuan panti kita. Jangan khawatir, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi mereka yang berjuang di jalannya." Hendra merasa jawaban itu sangat masuk akal. Ia tahu kakaknya sering terjaga hingga sepertiga malam untuk beribadah dan mengurus administrasi panti. Hendra kemudian menawarkan diri untuk memijat bahu kakaknya, namun Fatimah menolak dengan halus. Ia meminta Hendra untuk segera bersiap-siap karena waktu salat maghrib sudah hampir tiba. Setelah maghrib, mereka harus segera menuju masjid agar tidak terjebak dalam kerumunan jemaah yang datang dari desa-desa tetangga. Saat azan maghrib berkumandang, Fatimah sudah siap dengan mukena putihnya. Ia terlihat sangat bercahaya di bawah lampu ruang tamu. Hendra merasa bahwa malam ini akan menjadi malam yang bersejarah bagi karir kakaknya sebagai pendakwah. Namun, di dalam lubuk hatinya, ada perasaan tidak enak yang mulai muncul secara tiba-tiba. Perasaan itu sangat tipis, seperti embun yang menempel di daun, namun tetap terasa dingin. Hendra mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan menganggapnya hanya sebagai rasa gugup biasa menghadapi acara besar. Mereka berangkat menuju masjid dengan berjalan kaki karena jaraknya yang cukup dekat. Jalanan desa dipenuhi oleh orang-orang yang mengenakan baju koko dan sarung, serta kaum wanita yang memakai kerudung warna-warni. Suasana sangat religius dan penuh kedamaian. Setiap kali orang melihat Fatimah lewat, mereka menyingkir untuk memberikan jalan, seolah-olah seorang ratu sedang melintas. Fatimah berjalan dengan kepala sedikit menunduk, menunjukkan sifat tawadunya yang luar biasa. Ia adalah simbol kesucian di desa Sukamaju, sosok yang dipercaya tidak memiliki satu titik noda pun dalam hidupnya. Sesampainya di halaman masjid, ketua panitia pengajian langsung menyambut mereka dengan penuh hormat. Fatimah dibawa ke ruang tunggu khusus sebelum acara dimulai. Di sana, ia kembali memeriksa catatan ceramahnya. Hendra berdiri di depan pintu, menjaga agar tidak ada orang yang mengganggu konsentrasi kakaknya. Dari tempatnya berdiri, Hendra bisa mendengar gumaman ribuan orang yang sudah memenuhi ruang utama masjid hingga ke teras dan halaman. Mereka semua datang hanya untuk satu tujuan, mendengar suara emas Fatimah dan mendapatkan siraman rohani dari sang permata desa. Namun, tanpa diketahui oleh siapapun, di dalam ruang tunggu itu, Fatimah sempat memegangi dadanya yang terasa sangat sesak. Ia menarik napas dalam-dalam,
mencoba menguasai rasa sakit yang tiba-tiba menyerang area perutnya. Ia meneguk air putih dengan tangan yang sedikit gemetar. Namun, saat pintu diketuk oleh panitia yang mengabarkan bahwa acara akan segera dimulai, Fatimah langsung berubah. Rasa sakit itu ia sembunyikan di balik topeng ketenangan yang sangat sempurna. Ia berdiri, merapikan pakaiannya, dan melangkah keluar dengan keyakinan yang luar biasa. Malam itu, ia akan memberikan penampilan terbaiknya, tanpa menyadari bahwa maut sedang mengintai di balik setiap kata yang akan ia ucapkan. Langkah kaki Fatimah terasa ringan saat menaiki undakan tangga mimbar yang terbuat dari kayu jati berukir. Setiap pasang mata di dalam masjid agung itu seolah tersedot oleh karisma yang ia pancarkan. Cahaya lampu gantung kristal di langit-langit masjid memantul pada kain jilbab putihnya, menciptakan kesan seolah ada lingkaran cahaya yang melingkupi kepalanya. Di barisan paling depan, Hendra duduk bersila dengan punggung tegak. Ia melihat kakaknya menarik napas dalam, membetulkan letak mikrofon, lalu melemparkan pandangan teduh ke seluruh penjuru ruangan. Ribuan jemaah yang tadinya berbisik-bisik langsung terdiam seketika. Kesunyian yang tercipta begitu pekat, bahkan suara gesekan kain sarung pun terdengar jelas. Fatimah memulai ceramahnya dengan suara yang begitu jernih. Nada bicaranya teratur, tidak terlalu cepat namun juga tidak lambat. Ia berbicara tentang hakikat kejujuran dan bagaimana Tuhan membenci hambanya yang mengenakan jilbab kesalehan namun menyimpan busuk di dalam hati. Hendra merasa bulu kuduknya meremang mendengar penekanan nada suara kakaknya. Kalimat-kalimat yang keluar dari bibir Fatimah terasa memiliki nyawa, merasuk ke dalam sukma setiap orang yang hadir. Beberapa ibu-ibu di barisan tengah mulai terisak pelan, merasa tersentuh oleh nasihat yang begitu mendalam. Fatimah tampak sangat menguasai panggung. Tangannya sesekali bergerak memberikan penekanan pada poin-poin penting tentang azab bagi kaum munafik. Namun, memasuki pertengahan ceramah, Hendra menangkap sesuatu yang tidak beres. Fatimah tiba-tiba berhenti bicara di tengah kalimat yang sedang ia ucapkan. Matanya berkedip cepat beberapa kali. Ia meraih gelas air putih yang ada di meja kecil samping mimbar. Tangannya terlihat sedikit gemetar saat mengangkat gelas itu. Fatimah meneguk air dengan terburu-buru, seolah-olah ada sesuatu yang menyumbat kerongkongannya. Setelah meletakkan kembali gelas itu, ia mencoba tersenyum kepada jemaah. Namun senyuman itu tampak sangat dipaksakan. Guratan rasa sakit mulai terlihat jelas di dahinya yang berkeringat. Hendra mulai merasa gelisah. Ia bergeser sedikit lebih dekat ke arah panggung, bersiap jika sesuatu yang buruk terjadi. "Maafkan saya," ucap Fatimah dengan suara yang mulai serak. Ia memegang lehernya dengan tangan kiri. Udara malam ini terasa sedikit lebih sesak dari biasanya. Fatimah mencoba melanjutkan bicaranya. Ia ingin membahas tentang indahnya kematian bagi orang-orang yang beriman. Namun, belum sempat ia menyelesaikan satu paragraf, suaranya mendadak hilang. Yang keluar hanyalah bunyi desisan yang aneh dari tenggorokannya. Wajahnya yang semula kuning langsat berubah menjadi pucat pasi, lalu dalam hitungan detik berubah lagi menjadi keabu-abuan yang mengerikan. Ia terbatuk hebat, sebuah batuk yang terdengar sangat kering dan menyakitkan. Hendra segera berdiri, mengabaikan tatapan bingung dari jemaah lain. Ia hendak melompat ke atas mimbar. Namun langkahnya terhenti oleh sebuah aroma yang mendadak muncul entah dari mana. Bau busuk yang amat menyengat tiba-tiba menyeruak di area mimbar. Bau itu seperti perpaduan antara bangkai tikus yang sudah hancur dan daging manusia yang membusuk di dalam liang lahat yang basah. Jemaah di barisan depan mulai menutup hidung mereka dengan kain kerudung atau tangan. Mereka saling pandang dengan tatapan penuh keheranan sekaligus jijik. Bau itu semakin lama semakin kuat, menyebar dengan cepat hingga ke bagian belakang masjid. Fatimah kembali terbatuk, dan kali ini ia memuntahkan cairan kental berwarna merah gelap ke atas sajadah mimbar. Cairan itu mengeluarkan uap tipis dan bau yang lebih menyengat lagi, membuat beberapa orang di sekitar mimbar mulai mual dan ingin muntah. Kepanikan mulai merayap di dalam masjid. Beberapa orang berdiri karena merasa ngeri. Di atas mimbar, Fatimah tersungkur dengan posisi berlutut. Ia memegangi perutnya yang tampak membuncit secara tidak wajar dalam waktu singkat.
Kain gamis putihnya mulai ternoda oleh muntahan berwarna merah kehitaman itu. Hendra sudah berada di samping kakaknya, merangkul bahu Fatimah yang terasa sangat panas, seolah-olah kulit kakaknya itu sedang terbakar dari dalam. Hendra mencoba memanggil nama kakaknya berkali-kali, namun Fatimah hanya bisa membelalakan mata. Pupil matanya mengecil, dan urat-urat di lehernya menonjol keluar seperti urat besi yang mau pecah. Tiba-tiba, dari dalam genangan muntahan di atas sajadah, muncul sesuatu yang bergerak. Seekor ular kecil berwarna merah darah, tidak lebih panjang dari telapak tangan, menggeliat keluar dari tumpukan cairan kental tersebut. Ular itu mendesis. Lidahnya yang bercabang menjulur-julur dengan cepat. Jemaah yang melihat hal itu berteriak histeris. Belum sempat mereka mencerna apa yang terjadi, ular-ular merah lainnya mulai bermunculan dari mulut Fatimah. 1, 5, 10, hingga puluhan ular keluar secara paksa dari kerongkongan sang ustazah. Ular-ular itu melilit leher Fatimah dan merayap masuk kembali ke dalam pakaiannya, menciptakan pemandangan yang sangat traumatis bagi siapapun yang menyaksikannya. "Lari! Ini kutukan!" teriak seorang pria tua dari barisan tengah. Masjid Agung yang tadinya tenang kini berubah menjadi lautan manusia yang berlarian menyelamatkan diri. Mereka saling sikut dan injak demi bisa keluar dari bangunan suci yang kini terasa seperti neraka itu. Hendra tetap bergeming. Ia mendekap kakaknya meski bau busuk itu sudah menempel di pakaiannya. Ia melihat kulit wajah Fatimah mulai menghitam, seperti daging yang dipanggang terlalu lama. Fatimah mencengkeram tangan Hendra dengan kekuatan yang luar biasa, seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun ia tidak bisa bicara. Lidahnya tampak membiru dan membengkak, terjepit di antara deretan gigi yang juga mulai menghitam. Ular-ular merah itu tidak berhenti keluar. Mereka terus mengalir dari mulut Fatimah seolah-olah perut perempuan itu adalah sarang bagi ribuan reptil berbisa tersebut. Ular-ular itu mulai menyebar di lantai mimbar, membuat Hendra terpaksa mundur beberapa langkah karena takut digigit. Ia melihat kakaknya menghembuskan napas terakhir dengan cara yang sangat tragis. Tubuh Fatimah mengejang hebat untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya terkulai lemas di atas sajadah yang kini telah berubah menjadi lautan darah dan ular. Bau bangkai yang ada di sana kini sudah tidak tertahankan lagi, menembus dinding-dinding masjid dan menyebar ke seluruh perkampungan. Hendra jatuh terduduk di lantai, menatap jasad kakaknya dengan tatapan kosong. Ia tidak sanggup mempercayai kenyataan bahwa sosok yang selama ini ia puja sebagai malaikat, meninggal dalam kondisi yang lebih buruk daripada penjahat paling keji sekalipun. Di sekelilingnya, masjid sudah kosong melompong. Hanya tersisa suara desisan ular merah yang mulai merayap menjauhi jenazah Fatimah dan menghilang ke celah-celah lantai kayu. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Hendra hanya bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang, disertai satu pertanyaan besar yang mulai menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya wanita yang selama ini ia panggil kakak? Keheningan yang mencekam menyelimuti ruang utama masjid setelah ribuan jemaah melarikan diri dalam kepanikan. Lampu gantung kristal yang tadi bersinar terang kini tampak redup, tertutup oleh kabut tipis yang muncul secara misterius bersamaan dengan bau busuk yang semakin tajam. Hendra masih bersimpuh di samping jasad Fatimah. Napasnya tersengal-sengal, matanya membelalak menatap tubuh kakaknya yang kini tidak lagi menyerupai manusia. Pakaian putih yang tadi melambangkan kesucian kini basah kuyup oleh cairan merah kehitaman yang kental. Ular-ular merah yang tadi membanjiri mimbar telah menghilang ke balik bayang-bayang lubang ventilasi dan celah lantai kayu, meninggalkan jejak lendir yang berbau amis menyengat. Hendra mencoba menyentuh tangan Fatimah, namun ia segera menarik kembali jemarinya. Kulit kakaknya terasa sangat panas, hampir seperti menyentuh kuali yang baru saja diangkat dari tungku api. Warna kulit itu terus berubah, dari abu-abu menjadi hitam legam dalam hitungan menit. Wajah Fatimah yang biasanya memancarkan ketenangan kini membeku dalam ekspresi kesakitan yang amat sangat. Mulutnya tetap terbuka lebar, seolah-olah ia masih mencoba mengeluarkan sisa-sisa kengerian dari dalam perutnya. Hendra mulai terisak, bukan hanya karena sedih, tetapi karena rasa takut yang mulai merayap masuk ke dalam sumsum tulangnya. Ia tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan sosok semulia Fatimah pergi dengan cara yang begitu mengerikan. Beberapa menit kemudian,
beberapa pria dewasa dari pengurus masjid memberanikan diri kembali masuk. Mereka menutupi hidung dan mulut dengan kain sarung yang dilipat tebal. Langkah mereka sangat ragu-ragu. Pak Haji Anwar, ketua pengurus masjid yang sudah sangat tua, berdiri paling depan. Wajahnya pucat pasi saat melihat kondisi jasad Fatimah dan noda merah yang memenuhi sajadah mimbar. Ia tidak berani mendekat terlalu jauh. Bau yang memenuhi ruangan itu benar-benar di luar akal sehat manusia. Bau itu terasa seperti menusuk langsung ke paru-paru, membuat siapa saja yang menghirupnya merasa pening dan ingin pingsan. "Hendra, kita harus segera membawa jasad kakakmu pulang," ucap Pak Haji Anwar dengan suara yang bergetar hebat. "Kita tidak bisa membiarkannya di sini. Jemaah masih sangat ketakutan di luar sana." Hendra menoleh ke arah Pak Haji Anwar dengan mata yang merah dan bengkak. "Apa yang terjadi pada kakak saya? Pak Haji? Kenapa ada ular-ular itu? Kenapa baunya seperti ini?" "Kak Fatimah orang baik. Dia orang suci," teriak Hendra dengan suara parau. Ia mencoba membela kehormatan kakaknya yang baru saja hancur berkeping-keping di depan mata umum. Pak Haji Anwar tidak menjawab. Ia hanya menggelengkan kepala pelan sambil menatap nanar ke arah noda hitam di wajah Fatimah. Di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang sangat salah. Selama puluhan tahun hidup, ia belum pernah melihat atau mendengar ada orang yang meninggal dalam kondisi seperti itu. Fenomena ular merah dan bau bangkai yang tidak hilang meski ditiup angin kencang adalah pertanda yang sangat buruk dalam keyakinan mereka. Warga di luar masjid mulai berbisik-bisik. Suara gumaman mereka terdengar seperti lebah yang berdengung, menyebarkan spekulasi dan tuduhan yang menyakitkan. Dengan susah payah, Hendra dan 4 orang pria lainnya mencoba mengangkat jasad Fatimah ke atas keranda kayu. Namun, sesuatu yang aneh kembali terjadi. Tubuh Fatimah yang biasanya ramping dan ringan kini terasa sangat berat, seolah-olah tulang-tulangnya terbuat dari timah padat. Perlu tenaga dari 6 orang pria dewasa hanya untuk memindahkan jasad itu ke dalam keranda. Saat tubuhnya diangkat, cairan merah kembali merembes keluar dari mulut dan pori-pori kulitnya, menetes ke lantai masjid dan menimbulkan suara mendesis yang kecil. Setiap tetesan itu mengeluarkan bau busuk yang baru, yang lebih tajam dari sebelumnya. Prosesi membawa jasad pulang ke rumah adalah perjalanan yang sangat menyiksa bagi Hendra. Sepanjang jalan setapak desa, warga berdiri di kejauhan dengan wajah yang penuh ketakutan dan kebencian. Tidak ada lagi doa-doa yang dipanjatkan. Tidak ada lagi tatapan hormat. Yang ada hanyalah bisik-bisik tentang azab dan kutukan. Beberapa orang bahkan terang-terangan meludahi tanah setelah keranda itu lewat di depan mereka. Hendra merasa hatinya seperti diiris sembilu. Ia ingin berteriak dan memarahi mereka semua. Namun ia sendiri tidak memiliki penjelasan atas apa yang terjadi pada kakaknya. Sesampainya di rumah, jasad Fatimah diletakkan di ruang tengah. Hendra segera menutup semua pintu dan jendela agar bau busuk itu tidak semakin menyebar ke rumah tetangga, meskipun usahanya sia-sia. Bau itu seolah-olah memiliki kekuatan sihir yang bisa menembus dinding beton dan kayu jati yang tebal. Beberapa wanita tua yang biasanya bertugas memandikan jenazah datang dengan wajah terpaksa. Mereka membawa ember berisi air bunga dan sabun. Namun saat mereka membuka kain penutup jenazah, mereka langsung mundur dan berteriak ketakutan. "Kami tidak bisa memandikannya, Hendra," ucap salah satu wanita tua dengan tangan gemetar. "Lihatlah, ular-ular kecil itu masih ada di bawah kulitnya. Mereka bergerak-gerak." Hendra mendekat dan melihat dengan ngeri. Di bawah kulit lengan Fatimah yang sudah menghitam, tampak gumpalan-gumpalan kecil yang bergerak merayap. Seolah-olah ada ribuan makhluk kecil yang sedang berpesta di dalam daging kakaknya. Hendra merasa perutnya mual. Ia mengambil air bunga dan mencoba menyiramkannya ke lengan kakaknya. Namun air itu justru berubah menjadi keruh dan berminyak saat menyentuh kulit Fatimah. Bau busuk itu semakin menjadi-jadi, membuat para wanita tua itu lari keluar rumah sambil menangis dan beristighfar. Malam itu, Hendra duduk sendirian di samping jenazah kakaknya. Cahaya lampu neon di ruang tengah tampak berkedip-kedip, menciptakan bayangan yang menakutkan di dinding. Hendra memandangi wajah kakaknya yang kini benar-benar tidak bisa dikenali lagi.
Seluruh bagian wajah Fatimah telah membengkak dan menghitam. Tidak ada lagi sisa-sisa kecantikan atau kelembutan di sana. Yang tersisa hanyalah sebuah jasad yang tampak seperti dihukum oleh bumi itu sendiri. Hendra mulai bertanya-tanya dalam hati kecilnya. Benarkah semua ini adalah ujian? Ataukah memang ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan Fatimah darinya? Keheningan malam itu dipecahkan oleh suara desisan halus yang berasal dari bawah ubin kamar Fatimah. Hendra menoleh, namun suara itu menghilang seketika. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali fokus pada doanya. Namun, hatinya tidak tenang. Setiap kali ia menutup mata untuk berdoa, bayangan ular merah yang keluar dari mulut Fatimah selalu muncul kembali. Ia teringat bagaimana kakaknya selalu berbicara tentang kesucian dan kejujuran. Kata-kata itu kini terasa seperti ejekan yang menyakitkan. Di luar rumah, warga mulai berkumpul di kejauhan. Mereka tidak datang untuk melayat, melainkan untuk memastikan bahwa setan yang ada di dalam rumah itu tidak keluar mengganggu mereka. Hendra merasa terisolasi di rumahnya sendiri. Dunia yang ia kenal selama 22 tahun seolah-olah runtuh hanya dalam waktu beberapa jam. Kakak yang ia puja, yang ia jadikan kiblat moralitas, kini terbujur kaku sebagai bahan gunjingan satu desa. Hendra mengambil sebuah kain kafan baru dan mencoba menutupi tubuh Fatimah selapis demi selapis. Ia membungkusnya hingga 7 lapis kain, berharap bau busuk itu bisa sedikit redam. Namun, setiap kali ia selesai melapisinya, noda hitam dan cairan merah selalu muncul di permukaan kain kafan yang putih bersih itu dalam hitungan detik. Dalam keputusasaan yang mendalam, Hendra berdiri dan berjalan menuju kamar Fatimah. Ia merasa harus ada sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena gila ini. Ia yakin kakaknya adalah korban sihir atau kiriman orang yang iri akan kesuksesannya. Hendra mulai menggeledah lemari pakaian kakaknya yang berisi gamis-gamis sederhana. Ia mencari jimat, foto orang lain, atau apapun yang bisa menjadi bukti bahwa kakaknya sedang dikerjai oleh orang jahat. Namun, di dalam lemari itu, ia hanya menemukan tumpukan buku agama dan pakaian-pakaian bersih. Hendra hampir menyerah dan hendak keluar dari kamar ketika kakinya tidak sengaja menginjak sebuah ubin yang terdengar berongga di bawah ranjang Fatimah. Suaranya berbeda dengan ubin lainnya. Hendra berlutut dan mencoba mengetuk ubin itu berkali-kali. Benar, ada ruang kosong di bawah sana. Dengan tenaga yang tersisa, ia mencoba mencongkel ubin tersebut menggunakan pisau dapur. Setelah bekerja keras selama beberapa menit, ubin itu terangkat, menyingkap sebuah lubang gelap yang di dalamnya terdapat sebuah kotak kayu tua yang digembok rapat. Bau yang keluar dari lubang itu persis seperti bau yang keluar dari mulut Fatimah saat ia meninggal. Bau busuk yang mematikan. Tangan Hendra gemetar saat memegang kotak kayu itu. Kotak itu terasa dingin dan lembab. Ia tahu bahwa kotak ini adalah kunci dari semua misteri yang sedang terjadi. Namun, di sisi lain, ia juga merasa takut akan apa yang akan ia temukan di dalamnya. Apakah kotak ini akan membersihkan nama kakaknya? Atau justru akan mengubur kenangan indah tentang Fatimah sedalam-dalamnya? Dengan tarikan napas panjang, Hendra memutuskan untuk membawa kotak itu ke ruang tengah, tepat di samping jasad kakaknya yang masih terus mengeluarkan cairan hitam. Ia siap menghadapi kenyataan, sepahit apapun itu nantinya. Hendra menyeret kotak kayu tua itu keluar dari kamar dengan napas yang memburu. Kotak itu terasa sangat berat, seolah-olah isinya adalah batu kali yang padat. Ia meletakkan kotak itu di atas meja kayu di ruang tamu, tepat beberapa meter dari tempat jenazah Fatimah terbujur. Bau busuk yang keluar dari jasad kakaknya kini bercampur dengan bau apak dan lembab dari kotak misterius tersebut. Hendra menatap gembok berkarat yang mengunci kotak itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia ingin segera membongkarnya untuk membuktikan bahwa kakaknya tidak bersalah. Di sisi lain, ada ketakutan besar yang membisikkan bahwa apapun yang ada di dalam sana akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menoleh sejenak ke arah jenazah kakaknya. Pemandangan di sana sungguh menyayat hati. 7 lapis kain kafan yang tadi ia lilitkan dengan sangat rapi kini mulai berubah warna. Bagian tengah kain yang menutupi perut dan dada Fatimah tampak basah oleh cairan hitam yang merembes keluar.
Noda itu melebar dengan cepat, menciptakan lingkaran gelap yang menebarkan bau bangkai yang semakin menusuk hidung. Hendra mencoba mendekat untuk mengusap noda itu dengan selembar kain kering, namun usahanya sia-sia. Setiap kali ia menyeka satu bagian lain akan kembali basah dengan lebih banyak cairan. Seolah-olah tubuh Fatimah menolak untuk dibungkus oleh kesucian kain putih tersebut. Di luar rumah, suasana semakin memanas. Hendra bisa mendengar suara riuh rendah warga yang berkumpul di ujung jalan. Mereka tidak berani mendekat ke halaman rumah, namun suara teriakan mereka terdengar sangat jelas. Mereka menuntut agar jenazah Fatimah segera dimakamkan di luar wilayah desa. Kabar tentang ular merah dan bau busuk itu sudah menyebar ke seluruh pelosok Sukamaju. Fatimah yang tadinya dipuja kini dianggap sebagai pembawa petaka. Hendra mengepalkan tangannya dengan kuat. Ia merasa dikhianati oleh warga yang selama ini selalu dibantu oleh kakaknya. Ia tidak menyangka bahwa rasa hormat manusia bisa berubah menjadi kebencian yang begitu cepat hanya dalam waktu beberapa jam. Hendra kembali fokus pada kotak kayu di depannya. Ia mengambil sebuah palu besi dari gudang kecil di belakang rumah. Dengan satu hentakan keras, ia memukul gembok berkarat itu. Bunyi dentuman besi bertemu besi menggema di seluruh ruangan yang sunyi. Gembok itu tidak langsung terbuka. Butuh 5 kali pukulan keras hingga akhirnya pengaitnya patah. Hendra menarik napas panjang, menenangkan jantungnya yang berdegup kencang seolah mau melompat keluar dari rongga dada. Perlahan-lahan, ia membuka tutup kotak kayu tersebut. Engselnya mengeluarkan suara decitan yang memilukan, seolah-olah memprotes tindakan Hendra yang mengusik rahasia di dalamnya. Saat tutup kotak terbuka sepenuhnya, Hendra tertegun. Hal pertama yang ia lihat bukanlah jimat atau benda-benda mistis, melainkan tumpukan buku tabungan dan beberapa lembar paspor. Hendra mengambil salah satu buku tabungan yang sampulnya masih tampak baru. Matanya membelalak saat melihat angka-angka yang tertera di kolom saldo. Ada ratusan juta, bahkan miliaran rupiah yang tercatat di sana. Nama pemilik rekening itu bukan Fatimah, melainkan nama samaran yang belum pernah Hendra dengar sebelumnya. Hendra memeriksa buku tabungan lainnya, dan semuanya menunjukkan transaksi uang masuk yang sangat besar setiap bulannya. Hendra merasa tangannya mendadak lemas. Dari mana kakaknya mendapatkan uang sebanyak ini? Selama ini, Fatimah selalu menunjukkan gaya hidup yang sangat sederhana. Ia bahkan sering beralasan tidak memiliki uang untuk membeli pakaian baru, karena semua penghasilannya disumbangkan ke panti asuhan. Hendra mulai membolak-balik lembaran paspor yang ada di sana. Di dalamnya terdapat foto Fatimah, namun tanpa hijab. Ia mengenakan pakaian mewah dan perhiasan yang sangat mencolok. Cap stempel di paspor itu menunjukkan bahwa Fatimah sering bepergian ke luar negeri, ke tempat-tempat wisata mewah yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun, termasuk kepada adiknya sendiri. Rasa percaya yang selama ini Hendra bangun mulai retak. Ia terus menggali isi kotak itu dan menemukan tumpukan surat kontrak properti di sebuah kota besar. Fatimah ternyata memiliki beberapa unit apartemen dan rumah mewah atas nama orang lain. Hendra terduduk lemas di kursi kayu. Pikirannya melayang pada anak-anak yatim di panti asuhan yang sering makan hanya dengan lauk seadanya. Ia teringat bagaimana kakaknya selalu meminta warga untuk menyumbang lebih banyak demi kesejahteraan anak-anak itu. Ternyata, di balik wajah sucinya, Fatimah mengumpulkan kekayaan yang luar biasa di atas penderitaan orang lain. Namun, kejutan paling menyakitkan ditemukan Hendra di bagian paling bawah kotak tersebut. Ada sebuah amplop coklat besar yang tersegel rapat. Di atas amplop itu tertulis nama Hendra, dengan tulisan tangan kakaknya yang sangat rapi. Dengan tangan gemetar, Hendra merobek amplop itu. Di dalamnya terdapat foto-foto dokumen yayasan panti asuhan mereka. Di sana tercatat bahwa sebagian besar dana santunan yang masuk langsung dialihkan ke rekening pribadi Fatimah. Fatimah menggunakan panti asuhan itu hanya sebagai kedok untuk mengeruk uang dari para donatur kaya. Ia memalsukan laporan keuangan dan memanipulasi jumlah anak asuh demi mendapatkan kucuran dana yang lebih besar dari pemerintah. Tiba-tiba, pintu depan rumah digedor dengan sangat keras. Hendra tersentak dan segera menutupi kotak kayu itu dengan kain meja.
Ia berjalan menuju pintu dan membukanya sedikit. Di depan sana berdiri Pak Haji Anwar bersama beberapa orang pengurus masjid. Wajah mereka tampak sangat kaku dan tidak bersahabat. Pak Haji Anwar tidak lagi menatap Hendra dengan tatapan iba seperti sebelumnya. Kali ini, tatapannya dingin dan penuh selidik. "Hendra, kami sudah berdiskusi dengan sesepuh desa," ucap Pak Haji Anwar dengan nada yang datar. "Kami tidak bisa membiarkan jenazah Fatimah dimakamkan di pemakaman umum desa ini. Tanah kami suci, dan fenomena yang terjadi pada jasad kakakmu adalah pertanda bahwa bumi menolak keberadaannya. Kau harus membawanya keluar dari sini sebelum fajar menyingsing." Hendra merasa seperti disambar petir di siang bolong. "Tapi Pak Haji, ini desa kelahiran Kak Fatimah. Dia sudah mengabdi selama bertahun-tahun di sini. Masa kalian tega membuangnya seperti sampah?" tanya Hendra dengan suara yang mulai meninggi karena emosi. "Mengabdi atau menipu?" balas salah satu pengurus masjid dengan sinis. Warga sudah mulai bicara. "Hendra." Beberapa orang yang pernah bekerja di panti asuhan mulai berani bersuara tentang bagaimana kakakmu memperlakukan mereka secara kasar di belakang layar. Bau busuk ini adalah jawaban dari Tuhan atas kepalsuannya. Jangan membuat kami menggunakan kekerasan untuk mengusir jenazah ini. Hendra tidak bisa berkata-kata lagi. Ia menutup pintu dengan bantingan keras. Air mata kemarahan dan kekecewaan mengalir di pipinya. Ia kembali ke ruang tengah dan melihat kain kafan Fatimah kini sudah hampir seluruhnya berwarna hitam. Cairan busuk itu menetes ke lantai, menciptakan genangan yang mulai mengeluarkan uap tipis. Hendra merasa sangat muak. Ia melihat ke arah kotak kayu yang berisi bukti-bukti kejahatan finansial kakaknya. Ternyata, kesucian yang selama ini ia puja hanyalah sebuah topeng yang sangat rapi. Namun, di tengah kemarahannya, Hendra teringat pada satu hal yang lebih penting. Kejahatan uang memang buruk, namun itu belum bisa menjelaskan fenomena ular merah dan bau bangkai yang sangat tidak wajar ini. Pasti ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pencucian uang. Hendra teringat pada ruang kosong di bawah ubin yang belum ia periksa sepenuhnya. Ia yakin masih ada rahasia lain yang terkubur di bawah sana. Rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada tumpukan buku tabungan. Hendra mengambil senter dan kembali ke kamar Fatimah. Ia berjongkok di samping lubang di bawah ranjang. Ia memasukkan tangannya lebih dalam ke dalam lubang gelap itu, meraba-raba dinding tanah yang lembab. Jarinya menyentuh sesuatu yang terasa kasar dan dingin. Ia menarik benda itu keluar. Ternyata itu adalah sebuah gulungan kain kafan kecil yang sudah sangat kusam dan berwarna kecoklatan. Saat Hendra membuka gulungan itu, ia menemukan potongan kuku, gumpalan rambut, dan sebuah foto lama yang sudah buram. Foto itu adalah foto keluarga mereka saat masih lengkap. Di dalam foto itu, ada sosok adik bungsu mereka, Sari, yang menghilang secara misterius 10 tahun yang lalu. Fatimah selalu mengatakan bahwa Sari diculik oleh orang asing saat pulang sekolah. Namun, di belakang foto itu, ada tulisan tangan Fatimah yang tertulis dengan tinta merah. Persembahan pertama untuk suara emas. Jantung Hendra seolah berhenti berdetak. Ia mulai menyadari bahwa hilangnya Sari bukan karena penculikan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih biadab yang dilakukan oleh kakaknya sendiri. Malam semakin larut, namun Hendra tidak merasa mengantuk sedikit pun. Rasa takutnya kini berubah menjadi tekad untuk mengungkap kebenaran yang sesungguhnya. Ia tidak lagi peduli dengan perintah Pak Haji Anwar. Ia harus tahu seberapa dalam kegelapan yang telah merasuki jiwa kakaknya. Hendra menyadari bahwa setiap inci dari rumah ini mungkin menyimpan rahasia berdarah. Ia mulai mencongkel ubin-ubin lainnya satu persatu, mengabaikan rasa lelah dan bau busuk yang semakin menyengat di dalam kamar itu. Ia siap untuk melihat wajah asli dari iblis yang selama ini ia panggil dengan sebutan kakak. Sementara itu, di ruang tengah, jasad Fatimah mulai bergerak-gerak sedikit. Bukan karena ia hidup kembali, melainkan karena ribuan larva ular merah yang ada di dalam dagingnya mulai menetas. Kain kafan yang menutupi wajahnya perlahan-lahan tersingkap, memperlihatkan mata yang melotot dan mulut yang terus memuntahkan lendir hitam. Sosok, permata desa,
Itu kini benar-benar telah berubah menjadi sebuah monumen azab yang sangat nyata, sebuah peringatan bagi siapa saja yang berani bermain dengan kesucian demi menutupi kebusukan jiwa. Hendra terduduk di lantai kamar yang dingin dengan napas yang tersengal-sengal. Di tangannya, gulungan kain kafan kusam itu terasa seperti bara api yang membakar telapak tangannya. Foto masa kecil mereka yang menunjukkan wajah ceria Sari, adik bungsu mereka yang hilang 10 tahun lalu, kini tampak seperti sebuah ejekan yang sangat kejam. Tulisan tangan Fatimah di balik foto itu, yang menyebutkan tentang persembahan pertama demi mendapatkan suara emas, terus berputar di kepala Hendra seperti kaset rusak. Ia merasa dunianya benar-benar terbalik. Kakak yang ia anggap sebagai pengganti ibu, sosok yang ia pikir paling mencintai keluarga, ternyata adalah orang yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya adik mereka sendiri. Rasa mual kembali menyerang perut Hendra. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ini adalah fitnah. Namun tulisan tangan itu terlalu identik dengan tulisan Fatimah yang ia kenal selama 22 tahun. Hendra kembali menatap lubang di bawah ubin ranjang itu. Kegelapan di dalamnya seolah-olah memanggilnya untuk menggali lebih dalam lagi. Menggunakan tenaga yang tersisa, ia memperlebar lubang itu dengan mencongkel ubin-ubin di sekitarnya. Setiap kali sebuah ubin terlepas, bau busuk yang lebih tajam dari sebelumnya keluar menyembur, membuat mata Hendra perih dan berair. Ia terus menggali hingga jari-jarinya berdarah, karena terkena gesekan semen kasar dan tanah yang lembab. Di bawah lapisan tanah yang tidak terlalu dalam, Hendra menemukan sebuah kotak besi yang sudah berkarat. Kotak ini lebih besar dari kotak kayu yang ia temukan sebelumnya. Dengan hati-hati, ia menarik kotak itu keluar. Bobotnya sangat berat. Saat diletakkan di lantai, suara benturan logam dan ubin terdengar sangat keras di tengah keheningan malam yang mencekam. Hendra mengambil pisau dapur untuk mencongkel paksa penutup kotak tersebut. Ketika kotak itu terbuka, Hendra hampir saja pingsan karena aroma kematian yang menyerang indera penciumannya secara mendadak. Di dalam kotak itu, tersusun rapi beberapa buah buku harian bersampul kulit hitam dan sebuah kantong plastik besar yang berisi benda-benda yang sangat tidak wajar. Hendra membuka kantong plastik itu terlebih dahulu. Isinya adalah kumpulan perhiasan anak-anak, pita rambut, dan beberapa kancing baju yang tampak familiar. Ia mengenali salah satu pita rambut berwarna biru kusam. Itu adalah pita milik seorang santriwati bernama Aminah yang dilaporkan pindah sekolah secara mendadak 3 tahun yang lalu. Lalu ada lagi sebuah jam tangan kecil milik Yusuf, santri berprestasi yang katanya dibawa pulang oleh keluarganya keluar kota 5 tahun lalu. Hendra menyadari satu pola mengerikan. Semua benda ini milik anak-anak yatim yang menghilang secara misterius selama Fatimah memimpin panti asuhan. Selama ini, Fatimah selalu memiliki alasan yang masuk akal bagi warga desa atas hilangnya anak-anak itu, dan tidak ada satupun orang yang berani meragukannya. Dengan tangan yang gemetar hebat, Hendra mengambil salah satu buku harian bersampul kulit hitam. Ia membuka halaman pertama dan langsung disuguhi oleh catatan-catatan yang sangat rapi namun isinya sangat mengerikan. Fatimah tidak menulis tentang doa atau ayat suci di sana. Ia menulis tentang prosedur, perhitungan, dan ritual ilmu hitam yang sangat terperinci. Di halaman-halaman awal, Fatimah menceritakan betapa ia sangat membenci kemiskinan dan betapa ia terobsesi untuk menjadi orang yang dihormati dan dipuja. Ia merasa bahwa kecantikan dan kepintaran saja tidak cukup untuk menaklukkan hati orang-orang di desa yang keras ini. Darah orang terdekat adalah kunci pembuka pintu kekuatan, tulis Fatimah di salah satu halaman yang bertanggal 10 tahun yang lalu. Hendra membaca bagian itu dengan air mata yang terus mengalir. Fatimah menceritakan bagaimana ia membohongi Sari, membawa adiknya itu ke sebuah gubuk tua di tengah hutan, dan melakukan ritual pesugihan untuk mendapatkan daya pikat suara. Di dalam buku itu, Fatimah tanpa rasa bersalah sedikit pun menggambarkan detik-detik terakhir kehidupan Sari. Ia menyebut adiknya sebagai alat yang perlu dikorbankan agar suara Fatimah bisa membuat orang-orang tunduk dan memberikan segalanya tanpa banyak tanya. Hendra menutup buku itu dengan kasar. Ia merasa ingin berteriak sekeras-kerasnya, namun suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Ia tidak sanggup melanjutkan membaca bagaimana kakaknya membantai anak-anak yatim lainnya demi mempertahankan karismanya.
Ternyata, setiap kata-kata bijak yang diucapkan Fatimah di atas mimbar, setiap nasihat yang menyejukkan hati, semuanya telah dibalut dengan sihir hitam yang memakan nyawa manusia. Fatimah adalah seorang sosiopat berdarah dingin yang menggunakan agama sebagai kedok untuk menutupi sifat iblisnya. Ia mengumpulkan harta, membangun citra, dan mendapatkan kekuasaan dengan cara menumbalkan orang-orang yang paling mencintainya. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari ruang tengah, tempat jenazah Fatimah diletakkan. Hendra tersentak kaget. Suara itu terdengar seperti benda berat yang jatuh ke lantai. Hendra segera keluar dari kamar dengan membawa senter. Saat ia sampai di ruang tengah, ia melihat pemandangan yang membuatnya membeku di tempat. Keranda kayu tempat kakaknya dibaringkan telah terbalik. Jasad Fatimah tergeletak di lantai dalam kondisi yang sangat mengerikan. Kain kafan 7 lapis yang membungkusnya telah robek-robek dari dalam. Ratusan ular merah berukuran sedang kini merayap keluar dari balik kain kafan tersebut, menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Bau busuk yang tadi sudah sangat tajam, kini meningkat berkali-kali lipat hingga terasa sangat nyata seperti benda padat yang menghantam wajah. Hendra melihat tubuh kakaknya mulai membengkak 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Kulitnya yang hitam kini tampak mengkilap dan mulai pecah-pecah, mengeluarkan cairan kental yang terus mendesis saat menyentuh lantai kayu rumah mereka. Mata Fatimah yang tadinya tertutup kini terbuka lebar, namun tidak ada bola mata di sana. Lubang matanya dipenuhi oleh anakan ular merah yang menggeliat-geliat dengan liar. Fenomena ini bukan lagi sekadar kematian biasa. Ini adalah azab yang nyata dan sedang berlangsung tepat di hadapan Hendra. Astagfirullah, bisik Hendra dengan suara bergetar. Meskipun ia sudah mengetahui kejahatan kakaknya, melihat kondisi jasad itu tetap membuatnya merasa sangat ngeri sekaligus sedih. Di luar rumah, warga mulai melakukan aksi yang lebih agresif. Hendra bisa mendengar suara teriakan-teriakan yang menyuruhnya segera keluar. Beberapa batu mulai dilemparkan ke arah atap dan jendela rumah, membuat kaca-kaca jendela pecah berantakan. Warga sudah tidak tahan lagi dengan bau busuk yang kini sudah menyelimuti hampir seluruh desa. Mereka menganggap rumah Fatimah adalah sumber wabah dan kutukan yang harus segera dimusnahkan. Pak Haji Anwar terdengar memimpin warga. Suaranya yang biasanya tenang kini penuh dengan nada kemarahan dan ketegasan untuk mengusir Hendra dan jasad kakaknya secara paksa. Hendra merasa terpojok. Ia memiliki bukti-bukti kejahatan kakaknya di dalam kamar. Namun di luar sana ada massa yang siap menghakiminya. Ia menatap jasad Fatimah yang kini sudah hampir seluruhnya tertutup oleh ular-ular merah. Ia menyadari bahwa ular-ular itu bukan sekadar hewan. Ular-ular itu adalah personifikasi dari setiap nyawa yang telah ditumbalkan oleh Fatimah. Mereka datang untuk menagih janji, untuk menggerogoti sisa-sisa raga perempuan yang telah mengkhianati Tuhan dan kemanusiaan demi ambisi pribadi. Hendra tahu ia tidak punya banyak waktu. Ia harus mengambil keputusan besar sebelum warga membakar rumah ini beserta isinya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Hendra kembali ke kamar Fatimah. Ia mengambil semua buku harian, paspor, dan bukti-bukti lainnya, lalu memasukkannya ke dalam tas ransel. Ia tidak ingin bukti kejahatan ini hilang begitu saja. Dunia harus tahu siapa sebenarnya sosok Fatimah yang mereka puji-puji selama ini. Namun, saat ia hendak keluar, ia melihat ke arah ubin yang terbuka tadi. Di dalam lubang itu, tampak ada satu pintu kecil yang tersembunyi di balik dinding tanah. Pintu itu terbuat dari besi dan terkunci dari dalam. Rasa penasaran yang kuat mendorong Hendra untuk mencoba membukanya, meskipun hatinya dipenuhi oleh ketakutan yang luar biasa. Ia menggunakan linggis kecil yang ia temukan di gudang untuk merusak kunci pintu besi tersebut. Setelah beberapa kali hantaman, pintu itu terbuka, menyingkap sebuah lorong sempit yang menuju ke bawah tanah panti asuhan yang terletak tepat di sebelah rumah mereka. Hendra menyadari bahwa ini adalah jalan rahasia yang digunakan Fatimah untuk melakukan semua aksi biadabnya tanpa diketahui oleh siapapun. Dengan langkah yang berat, Hendra memasuki lorong gelap itu. Ia harus menghadapi puncak dari segala kegelapan yang telah dibangun oleh kakaknya. Sebuah tempat yang mungkin menjadi saksi bisu atas teriakan terakhir dari adik bungsunya dan anak-anak yatim lainnya.
Suara desisan ular merah terdengar semakin keras di dalam lorong itu, seolah-olah mereka mengawal perjalanan Hendra menuju inti dari segala kejahatan. Di ruang tengah, jasad Fatimah terus membusuk dengan kecepatan yang tidak masuk akal, mengeluarkan aroma yang bisa membunuh siapa saja yang tidak memiliki pertahanan diri. Hendra terus berjalan, air matanya sudah mengering, digantikan oleh kemarahan yang membara. Ia bersumpah akan mengungkap semuanya. Meskipun itu berarti ia harus mengotori tangan dan jiwanya dengan kenyataan yang paling pahit sekalipun tentang keluarganya. Hendra melangkah masuk ke dalam lorong gelap itu dengan napas yang tertahan. Cahaya senter di tangannya gemetar, memantul pada dinding tanah yang lembab dan berlumut. Bau busuk dari arah rumahnya ternyata tidak sebanding dengan aroma yang tercium di dalam lorong ini. Di sini, udara terasa berat, membawa sisa-sisa bau bahan kimia pembersih yang bercampur dengan bau anyir yang sangat pekat. Lorong ini tidak terlalu tinggi, membuat Hendra harus sedikit membungkuk. Setelah berjalan sekitar 10 meter, ia sampai di sebuah ruangan bawah tanah yang luas tepat di bawah bangunan panti asuhan. Hendra tertegun melihat apa yang ada di depannya. Ruangan ini tidak tampak seperti gudang, melainkan sebuah kantor rahasia yang sangat mewah namun tersembunyi. Di atas meja kayu jati yang besar, bertumpuk dokumen-dokumen penting yang selama ini tidak pernah diketahui keberadaannya. Hendra mendekat dan mulai membuka salah satu map merah yang terletak di paling atas. Matanya membelalak. Map itu berisi daftar donatur besar dari luar kota, lengkap dengan jumlah uang yang mereka berikan. Angkanya sangat fantastis, mencapai miliaran rupiah. Namun, di samping kolom sumbangan, ada catatan kecil dengan tulisan tangan Fatimah yang sangat rapi. Ia menuliskan persentase yang sangat kecil untuk anak-anak yatim, sementara sisanya masuk ke sebuah rekening pribadi yang dikelola oleh sebuah perusahaan fiktif. Hendra meremas kertas itu hingga lecek. Ia teringat bagaimana anak-anak panti seringkali hanya makan nasi dengan garam atau tahu tempe, sementara uang miliaran rupiah mengalir deras ke kantong kakaknya. Hendra beralih ke laci meja yang tidak terkunci. Di sana, ia menemukan tumpukan brosur panti asuhan yang dipalsukan. Foto-foto anak-anak yang tampak kurus dan menderita sengaja digunakan untuk memicu rasa iba para donatur. Padahal anak-anak itu sebenarnya sedang sakit dan tidak diberikan pengobatan yang layak. Yang lebih menyakitkan lagi, Hendra menemukan catatan tentang penjualan beberapa santriwati kepada pihak luar dengan kedok beasiswa ke luar negeri. Fatimah ternyata mengelola jaringan perdagangan orang yang sangat rapi di balik jubah ustazah yang ia kenakan. Setiap tanda tangan di dokumen itu adalah tanda tangan Fatimah. Tidak ada keraguan lagi, kakaknya adalah seorang sosiopat yang sangat licik dan pandai bersandiwara. Kemarahan Hendra memuncak saat ia melihat sebuah foto di sudut meja. Foto itu menunjukkan Fatimah sedang tersenyum lebar sambil memegang piala penghargaan sebagai tokoh wanita inspiratif. Senyuman itu kini tampak seperti seringai iblis di mata Hendra. Segala bantuan yang Fatimah berikan kepada warga desa hanyalah umpan agar orang-orang percaya padanya dan memberikan akses penuh pada aset desa. Hendra menyadari bahwa permata desa ini adalah sebuah kanker yang telah lama menggerogoti desa Sukamaju dari dalam. Ia merasa sangat bodoh karena selama ini telah menjadi pendukung setia kakaknya, bahkan membela Fatimah mati-matian di hadapan warga. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di atas kepalanya. Suara itu berasal dari lantai panti asuhan. Hendra mematikan senternya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mendengar suara anak-anak yang menangis ketakutan dan suara beberapa orang dewasa yang berteriak-teriak. Sepertinya warga sudah mulai masuk area panti asuhan karena bau busuk yang juga tercium hingga ke sana. Hendra tahu ia harus bergerak cepat. Ia kembali menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke sudut ruangan yang lain. Di sana, ada sebuah lemari besi yang tertanam di dinding. Hendra mencoba menarik pintunya, namun terkunci rapat. Hendra mengambil sebuah besi panjang yang tergeletak di lantai dan menggunakannya untuk mencongkel lemari tersebut. Setelah berjuang selama beberapa menit, pintu lemari besi itu terbuka dengan suara dentingan yang keras. Di dalamnya, tidak ada uang atau dokumen. Hanya ada sebuah kotak hitam kecil dan sebuah rekaman video lama. Hendra mengambil kotak hitam itu. Saat dibuka,
Isinya adalah kumpulan gigi manusia yang sudah menguning, masing-masing dibungkus dengan kain putih kecil yang tertulis nama-nama anak yatim yang hilang. Hendra merasa perutnya mual dan ia hampir muntah. Ini bukan sekadar kejahatan uang. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih gelap dan berhubungan dengan nyawa manusia. Hendra merasa tangannya mendadak sangat dingin. Ia menyadari bahwa setiap kesuksesan yang diraih Fatimah, setiap pujian yang ia terima, dan setiap pengaruh yang ia miliki, semuanya dibangun di atas tumpukan mayat anak-anak yang tidak berdosa. Fatimah bukan hanya mencuci uang, ia juga mencuci darah. Hendra terduduk lemas di lantai ruangan itu, dikelilingi oleh bukti-bukti kebiadaban kakaknya. Ia merasa sangat terisolasi. Di atas sana, warga sedang mengamuk, sementara di sini, ia menemukan bahwa malaikat yang ia sembah selama ini adalah iblis yang paling nyata. Puncak konflik dalam dirinya mulai meledak, antara rasa sayang sebagai adik dan rasa benci sebagai manusia yang memiliki nurani. Rasa mual di perut Hendra semakin menjadi-jadi, namun rasa penasaran yang didorong oleh rasa benci membuatnya terus melangkah ke bagian ruangan yang lebih dalam. Di balik lemari besi yang ia bongkar tadi, ada sebuah pintu kayu kecil yang tertutupi kain hitam pekat. Hendra menyibakkan kain itu dan mendorong pintu kayu tersebut. Seketika, bau amis darah yang sangat segar menyeruak, menusuk hidungnya hingga ia terbatuk-batuk. Ruangan ini jauh lebih kecil, namun suasananya terasa sangat menekan, seolah-olah ada ribuan mata yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar batu yang dikelilingi oleh ratusan lilin merah yang sudah meleleh. Di atas altar itu, Hendra melihat berbagai macam peralatan ritual yang sangat mengerikan. Ada pisau bedah yang masih menyisakan bercak darah kering, cawan tembaga berisi cairan hitam kental, dan tumpukan rambut manusia yang diikat dengan benang merah. Hendra mengarahkan senternya ke dinding ruangan. Di sana, terpampang foto-foto para santri berprestasi yang dilaporkan pindah sekolah atau kembali ke keluarga. Di bawah setiap foto, ada tanggal kematian yang tertulis dengan tinta merah. Hendra menutup mulutnya dengan tangan. Ia menyadari bahwa kakaknya melakukan praktik pesugihan untuk mendapatkan daya pikat suara, atau yang sering disebut orang sebagai suara emas. Setiap kali Fatimah merasa pengaruhnya mulai memudar atau ada orang yang mulai meragukan otoritasnya, ia akan memilih salah satu anak panti untuk dijadikan tumbal. Darah mereka digunakan untuk membasuh tenggorokannya dalam sebuah ritual rahasia, agar setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti firman yang suci dan tak terbantahkan. Itulah sebabnya setiap kali Fatimah berceramah, semua orang akan terhipnotis dan bersedia melakukan apa saja, termasuk memberikan seluruh harta mereka. Hendra merasa sangat jijik. Suara merdu yang selama ini ia dengar setiap pagi saat kakaknya mengaji, ternyata adalah suara yang dibeli dengan nyawa manusia. Di sudut ruangan, Hendra menemukan sebuah guci keramik besar yang tertutup rapat. Ia membukanya dengan ragu-ragu. Di dalamnya, ribuan ular merah berukuran sangat kecil menggeliat-geliat dalam cairan bening yang berbau bangkai. Hendra teringat pada ular-ular yang keluar dari mulut Fatimah saat kematian menjemputnya. Ular-ular itu adalah peliharaan gaib yang ditanam di dalam tubuh Fatimah sebagai syarat dari perjanjian hitamnya. Setiap kali Fatimah berbohong demi citranya, satu ular akan lahir di dalam perutnya. Selama bertahun-tahun, tubuh Fatimah telah menjadi sarang bagi ribuan kebohongan yang berwujud ular merah berbisa tersebut. Jadi ini semua alasan dibalik kesucianmu, Kak? Bisik Hendra dengan nada yang penuh dengan kehinaan. Hendra kemudian menemukan sebuah buku catatan kecil yang disembunyikan di bawah altar. Buku itu berisi instruksi ritual yang harus dilakukan Fatimah setiap 10 tahun sekali. Ritual itu disebut sebagai ritual pemurnian akar. Di dalamnya tertulis bahwa untuk menjaga kekuatan sihirnya tetap abadi, Fatimah harus memberikan tumbal dari darah dagingnya sendiri, seseorang yang memiliki ikatan darah paling kuat dengannya. Hendra gemetar hebat saat membaca bagian itu. Pikirannya langsung melayang pada Sari, adik bungsu mereka yang hilang tepat 10 tahun yang lalu. Saat itu, Fatimah baru saja mulai dikenal sebagai ustazah muda yang naik daun. Hendra merasa dadanya sesak. Ia teringat betapa hancurnya ia saat Sari hilang.
Fatimahlah yang paling lama menemani Hendra saat ia menangis setiap malam merindukan Sari. Fatimah juga yang meyakinkannya bahwa Sari sudah berada di tempat yang lebih baik bersama Tuhan. Ternyata, semua itu adalah sandiwara yang sangat rapi. Fatimahlah yang membawa Sari ke tempat ini, mengikatnya di atas altar batu ini, dan menghabisi nyawa adiknya sendiri demi ambisi gila untuk dipuja sebagai orang suci. Hendra terjatuh. Lututnya membentur lantai dengan keras. Ia merasa seolah-olah seluruh hidupnya adalah sebuah lelucon yang sangat gelap. Di luar ruangan bawah tanah, suara massa terdengar semakin dekat. Hendra bisa mendengar suara pintu panti asuhan yang didobrak paksa. Orang-orang berteriak memanggil namanya dan nama Fatimah dengan penuh kemarahan. Hendra tahu ia tidak punya banyak waktu lagi. Ia harus menemukan bukti fisik yang paling kuat untuk menunjukkan kepada dunia siapa Fatimah sebenarnya, agar tidak ada lagi orang yang tertipu oleh bayang-bayang kesucian palsunya. Namun, di saat yang sama, ia merasakan kehadiran sesuatu yang gelap di dalam ruangan itu. Ular-ular merah di dalam guci mulai mendesis lebih keras, dan beberapa di antaranya mulai merayap keluar menuju ke arah kaki Hendra. Hendra segera berdiri dan menghindari ular-ular merah yang mulai merayap di lantai. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, bukti terakhir. Ia ingat premis yang selalu menghantui ingatannya tentang Sari. Jika Fatimah membunuh Sari di sini, pasti ada sisa-sisa keberadaan adiknya yang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Hendra mulai menggeledah bagian bawah altar batu. Ia menggunakan linggis untuk mencongkel lantai keramik di bawah altar tersebut. Tangannya terus bekerja meskipun sudah lecet dan berdarah. Ia tidak peduli lagi pada rasa sakit fisiknya. Rasa sakit di hatinya jauh lebih menghancurkan. Setelah mencongkel beberapa ubin, Hendra menemukan sebuah bungkusan kain kafan yang sudah sangat kusam dan berwarna kecoklatan karena terkena rembesan tanah. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya, ia menemukan sisa-sisa pakaian anak-anak, sebuah baju kaos berwarna merah jambu dengan gambar kartun yang sudah pudar. Itu adalah baju kesayangan Sari, baju yang ia pakai saat terakhir kali terlihat sebelum menghilang 10 tahun yang lalu. Di dalam lipatan baju itu, Hendra menemukan seuntai kalung perak dengan liontin huruf S. Kalung itu adalah hadiah ulang tahun dari Hendra untuk Sari. Air mata Hendra tumpah tak terbendung. Ia memeluk baju kecil itu dengan sangat erat, seolah-olah sedang memeluk tubuh adiknya yang sudah lama hilang. Kenyataan ini jauh lebih menyakitkan daripada melihat ular merah keluar dari mulut Fatimah. Kakaknya, orang yang ia anggap sebagai malaikat pelindung, adalah pembunuh berdarah dingin yang tega menghabisi nyawa adik kandungnya sendiri. Hendra meraung di dalam ruangan bawah tanah yang gelap itu. Suaranya bergema, bercampur dengan desisan ular dan suara ricuh warga di atas sana. Ia merasa sangat berdosa karena selama ini telah hidup berdampingan dengan seorang monster tanpa menyadarinya sedikit pun. Di dalam bungkusan itu, Hendra juga menemukan potongan tengkorak kecil dan tulang-tulang yang sudah menghitam. Tampaknya Fatimah sengaja menyimpan sebagian sisa tubuh Sari di bawah tempat ritualnya sebagai sumber kekuatan utama. Hendra merasa dunianya benar-benar runtuh. Segala kenangan manis tentang Fatimah yang menyuapinya makan, Fatimah yang membantunya belajar, dan Fatimah yang memeluknya saat ia sedih, semuanya langsung menguap dan berganti dengan bayangan Fatimah yang sedang memegang pisau di atas tubuh Sari. Hendra merasa sangat jijik hingga ia ingin menguliti dirinya sendiri karena memiliki darah yang sama dengan Fatimah. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar dari arah rumah. Sepertinya warga sudah mulai membakar rumah Fatimah. Cahaya merah api mulai terlihat merembes masuk melalui celah-celah kecil di langit-langit lorong. Hendra tahu ia harus segera keluar jika tidak ingin terkubur hidup-hidup di tempat terkutuk ini. Ia memasukkan baju Sari, kalung, dan buku harian Fatimah ke dalam tasnya. Ia harus membawa bukti-bukti ini keluar. Ia ingin semua orang tahu bahwa permata desa yang mereka bangga-banggakan sebenarnya adalah kotoran yang paling busuk. Ia ingin semua donatur tahu bahwa uang mereka telah digunakan untuk membiayai pembunuhan anak-anak yatim. Saat Hendra hendak kembali ke lorong, jasad Fatimah yang berada di ruang tengah rumah seolah-olah memberikan reaksi. Suara erangan mengerikan terdengar sangat keras hingga ke bawah tanah.
Ular-ular merah yang ada di dalam ruangan ritual itu tiba-tiba menjadi sangat agresif. Mereka melonjak ke arah Hendra, mencoba menggigit kakinya. Hendra berlari sekuat tenaga menyusuri lorong gelap dengan tas yang berat di punggungnya. Bau asap mulai memenuhi lorong, membuatnya sesak napas. Ia terus berlari, mengabaikan rasa takut dan lelah, hingga akhirnya ia sampai di lubang di bawah ranjang Fatimah. Hendra keluar dari lubang itu dan menemukan kamarnya sudah dipenuhi asap tebal. Melalui celah pintu, ia melihat ruang tengah sudah dilalap si jago merah. Jenazah Fatimah masih di sana, di tengah kobaran api. Namun, yang mengerikan adalah ular-ular merah itu tampak sedang melindungi jasad Fatimah dari api, menciptakan gumpalan merah yang sangat menjijikkan. Hendra tidak menoleh lagi. Ia melompat keluar melalui jendela kamar yang sudah pecah. Ia mendarat di tanah dengan keras, tepat di depan kerumunan warga yang membawa obor dan senjata tajam. Mereka menatap Hendra dengan tatapan penuh amarah, seolah-olah ia adalah bagian dari kutukan yang sedang menimpa desa mereka. Hendra berdiri dengan perlahan, meskipun kakinya terasa sangat nyeri. Ia mengangkat tasnya tinggi-tinggi di hadapan warga. Wajahnya yang kotor oleh tanah dan air mata menunjukkan ekspresi yang sangat hancur. Pak Haji Anwar maju ke depan, memegang obor yang menyala terang. Ia menatap Hendra dengan penuh selidik. Di belakang mereka, rumah Fatimah terus terbakar hebat, mengeluarkan suara gemertak kayu yang patah dan bau busuk yang semakin menyengat terbawa angin malam. Hendra siap mengungkap kebenaran. Sebuah kebenaran yang akan menghancurkan kedamaian semu desa Sukamaju selamanya. Hendra berdiri dengan kaki gemetar di hadapan ratusan warga yang membawa obor. Api dari rumah kakaknya berkobar hebat di belakangnya, menciptakan bayangan raksasa yang menari-nari di atas tanah. Pak Haji Anwar dan para pria desa mengepungnya dengan tatapan penuh kebencian. Mereka menganggap Hendra adalah bagian dari kutukan yang sedang menghanguskan kewibawaan desa mereka. Bau busuk dari jasad Fatimah yang sedang terbakar justru semakin tajam, menyatu dengan asap hitam yang menyesakkan dada. Hendra merogoh tas ranselnya dengan gerakan cepat, menarik keluar baju kaos merah jambu milik Sari dan buku harian kulit hitam milik Fatimah. "Lihat ini. Lihat apa yang selama ini kalian sembah," teriak Hendra dengan suara yang pecah karena tangis dan amarah. Ia melemparkan baju kecil itu ke arah Pak Haji Anwar. Sang ketua pengurus masjid menangkapnya dengan ragu-ragu. Saat melihat liontin huruf S yang masih menempel di sana, wajah Pak Haji Anwar berubah pucat pasi. Hendra kemudian membuka buku harian Fatimah dan membacakan beberapa kalimat dengan lantang di bawah cahaya obor. Ia membacakan bagaimana Fatimah menumbalkan Sari 10 tahun yang lalu dan bagaimana ia menggunakan uang panti asuhan untuk kemewahan pribadinya. Suasana yang tadinya bising oleh teriakan warga mendadak menjadi sunyi senyap. Hanya suara gemeretak kayu terbakar yang terdengar. Warga tertegun, tidak percaya bahwa wanita yang mereka panggil ustazah adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Hendra terus membongkar isi tasnya. Ia menunjukkan perhiasan anak-anak yatim yang hilang dan dokumen-dokumen bank yang mencatat uang miliaran rupiah. Satu persatu warga mulai mendekat, melihat bukti-bukti tersebut dengan mata kepala sendiri. Ibu-ibu yang dulu selalu mencium tangan Fatimah kini menutup mulut mereka karena mual dan ngeri. Rasa hormat yang selama bertahun-tahun mereka tanamkan dalam hati seketika berubah menjadi rasa jijik yang luar biasa. Mereka menyadari bahwa selama ini mereka telah memberikan sedekah untuk membiayai praktik ilmu hitam dan gaya hidup mewah seorang sosiopat. Di tengah pengungkapan itu, sebuah ledakan kecil terjadi dari dalam rumah yang terbakar. Jasad Fatimah yang sudah menghitam legam tampak terlempar keluar dari pintu depan yang roboh. Anehnya, meskipun api sangat besar, jasad itu tidak hancur menjadi abu. Ribuan ular merah yang tadi melilit tubuhnya kini mulai berpencar, merayap menjauhi api dan menuju ke arah warga. Warga berteriak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Hendra menatap jasad kakaknya yang tergeletak di tanah dengan posisi mata melotot ke arahnya. Ia menyadari bahwa ular-ular itu bukan sekadar peliharaan gaib. Setiap ular merah yang keluar adalah personifikasi dari setiap kebohongan yang Fatimah ucapkan dan setiap nyawa yang telah ia makan selama hidupnya. Ular-ular ini adalah dosa-dosanya,
teriak Hendra sambil menunjuk ke arah jasad yang membusuk itu. Pak Haji Anwar menjatuhkan obornya ke tanah. Ia menatap Hendra dengan tatapan yang sangat lelah dan penuh penyesalan. Bawa dia pergi, Hendra. Bawa dia ke pemakaman paling ujung di perbatasan hutan. Tanah desa ini tidak akan pernah menerima jasad seorang wanita yang telah menumbalkan adiknya sendiri dan menipu atas nama Tuhan. Jangan ada satupun orang yang menyalatkan atau membantumu menguburkannya. Keputusan itu adalah vonis terakhir bagi Fatimah. Tanpa bantuan siapapun, Hendra harus menyeret jasad kakaknya menggunakan selembar kain sisa yang tidak terbakar. Bau busuk itu kini begitu menyengat hingga membuat kulit Hendra terasa gatal dan panas. Ia menyeret jasad itu perlahan menuju arah hutan, melewati jalanan desa yang kini terasa sangat sunyi. Warga hanya menonton dari kejauhan tanpa ada satupun yang menawarkan bantuan. Mereka melempar sampah dan meludahi jejak seretan jasad Fatimah sebagai tanda pembersihan desa dari pengaruh iblis berkerudung suci tersebut. Sesampainya di perbatasan hutan yang gelap, Hendra mulai menggali lubang dengan tangan kosong dan sebilah kayu. Malam semakin larut, namun ia tidak berhenti. Setiap kali ia menggali, ia menemukan akar-akar pohon yang keras, seolah-olah bumi pun enggan memberikan ruang bagi jasad Fatimah. Butuh waktu berjam-jam hingga lubang itu cukup dalam. Hendra mendorong jasad kakaknya ke dalam liang lahat tanpa kain kafan yang utuh, tanpa doa, dan tanpa penghormatan sedikitpun. Saat tubuh itu menyentuh dasar lubang, suara desisan ribuan ular kembali terdengar dari dalam tanah, seolah-olah mereka sudah menunggu untuk melahap sisa-sisa daging Fatimah. Hendra mulai menimbun lubang itu dengan tanah bercampur batu. Setelah semuanya selesai, ia terduduk lemas di samping gundukan tanah yang berantakan itu. Ia menatap kedua tangannya yang penuh dengan luka, darah, dan tanah hitam. Di hadapannya, makam itu tidak tampak seperti makam pada umumnya. Tanah di atasnya terus bergerak-gerak dan mengeluarkan aroma busuk yang tidak kunjung hilang meski angin malam berhembus kencang. Hendra menyadari bahwa penderitaan Fatimah tidak berakhir dengan kematian. Azab itu akan terus berlanjut di dalam sana, di tempat di mana tidak ada lagi cahaya atau pengikut yang memujanya. Beberapa hari telah berlalu sejak kejadian mengerikan itu. Desa Sukamaju perlahan-lahan mencoba kembali normal. Meskipun bayang-bayang kejahatan Fatimah tidak akan pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Panti asuhan telah ditutup, dan anak-anak yang tersisa dipindahkan ke yayasan lain yang lebih terpercaya. Hendra kini hidup sebatang kara di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, karena rumah peninggalan orang tuanya telah habis terbakar tanpa sisa. Ia tidak membawa apapun selain tas berisi bukti kejahatan kakaknya dan kalung perak milik Sari yang selalu ia genggam setiap malam. Pada suatu sore yang mendung, Hendra kembali mengunjungi makam Fatimah di pinggir hutan. Ia melihat pemandangan yang sangat getir. Makam itu tampak gersang. Tidak ada satupun rumput yang mau tumbuh di atasnya. Sebaliknya, lubang-lubang kecil bermunculan di sekitar gundukan tanah, tempat ular-ular merah keluar masuk dengan bebas. Bau busuk itu masih ada, tetap menyengat seperti hari saat Fatimah meninggal. Tidak ada nisan bertuliskan nama, hanya sebuah tonggak kayu patah yang menandakan bahwa ada manusia yang terkubur di sana. Hendra berjongkok dan meletakkan kalung perak Sari di atas tanah, menjauh dari makam Fatimah. Maafkan aku, Sari. Aku terlalu buta untuk melihat siapa dia sebenarnya, bisik Hendra dengan air mata yang kembali mengalir. Ia menatap ke arah makam kakaknya untuk terakhir kalinya. Di pikirannya, ia teringat bagaimana Fatimah selalu tampil sempurna dengan jilbab putih panjang dan tutur kata yang sangat lembut. Ia teringat bagaimana ribuan orang menangis saat mendengar ceramah Fatimah tentang surga. Namun sekarang, ia tahu bahwa semua itu hanyalah sebuah pertunjukan teater yang sangat biadab. Fatimah bukanlah permata desa. Ia adalah iblis yang mengenakan jilbab suci demi mendapatkan dunia. Ia adalah peringatan paling nyata bahwa kejahatan yang paling mengerikan adalah kejahatan yang bersembunyi di balik topeng agama dan kesalehan palsu. Hendra berdiri dan membalikkan badannya, meninggalkan makam yang membusuk itu tanpa menoleh lagi. Ia memutuskan untuk pergi dari desa itu, membawa kebenaran yang pahit bersamanya. Ia tahu bahwa mulai sekarang, ia harus hidup dengan beban sejarah keluarganya yang kelam.
Namun, ia merasa jauh lebih tenang karena tidak ada lagi rahasia yang terkubur. Saat ia berjalan menjauh, ia bisa mendengar suara desisan ular yang semakin keras dari arah makam, seolah-olah Fatimah sedang menjerit dalam kesunyian yang abadi, dikelilingi oleh ular-ular merah yang lahir dari setiap inci kebohongannya selama hidup di dunia. Cerita berakhir dengan pemandangan gundukan tanah hitam di pinggir hutan yang terus mengeluarkan uap berbau bangkai. Di tempat itu, tidak akan pernah ada doa yang dipanjatkan, dan tidak akan pernah ada bunga yang ditaburkan. Hanya ada kesunyian yang mencekam dan peringatan bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan nyawa dan Tuhan demi sebuah citra yang fana. Sang permata desa kini telah benar-benar membusuk, menyatu dengan kegelapan yang selama ini ia sembunyikan di balik senyum malaikatnya. Hendra melangkah pergi meninggalkan makam tanpa nisan itu, mengabaikan bau busuk yang masih menyengat di udara malam. Di belakangnya, ribuan ular merah terus menggeliat di balik tanah gersang, menjadi saksi bisu atas setiap nyawa yang ditumbalkan demi sebuah citra suci. Fatimah pergi tanpa doa dan tanpa air mata, hanya menyisakan peringatan pahit bahwa kemuliaan palsu akan selalu berakhir di liang lahat yang menghitam. Ternyata, setinggi apapun topeng kesalehan itu dipakai, kebusukan hati tidak akan pernah bisa disembunyikan dari pengadilan Tuhan. Kini, sang permata desa telah benar-benar membusuk, terkunci selamanya dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Bagaimana menurut kalian? Apakah azab yang diterima Fatimah sudah setimpal dengan pengkhianatan dan nyawa yang ia tumbalkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jika kalian menyukai kisah-kisah penuh pelajaran dan plot twist seperti ini, pastikan untuk klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita misteri dan kisah azab menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.